Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak berangkat ya? Nita Bu. Kenapa Nita tidak berangkat? Sakit Bu. Sakit apa? Sakit pusing Bu. Ada surat isinya? Ada Bu di atas meja. Oh ya, terima kasih. Nanti Ibu insya Allah akan jenguk ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari sumber daya alam, yaitu peserta didik dapat menganalisis kekayaan sumber daya alam di lingkungannya yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang, jasa, dan waktu. Coba perhatikan di sekeliling anak-anak, apakah anak-anak menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Iya Bu. Seperti kursi, meja, sendok, buku, pensil, dan banyak lainnya. Apa sumber daya alam itu? Ada yang tahu? Sumber daya alam itu apa? Saya Bu sedikit. Ya coba, namanya siapa adek? Wati. Coba Wati sebutkan apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang dihasilkan dari alam Bu, yang benda hidup. Apakah benar? Coba kita ke slide selanjutnya. Pengertian sumber daya alam, iya benar sekali Adik Wati. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan atau melangsungkan hidup. Selanjutnya, ya, sumber daya alam itu ada dua ya. Yang pertama itu ada sumber daya alam hayati. Yang kedua ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Yang hayati atau disebut juga dengan biotik. Coba Ibu mau nanya sumber daya alam yang non hayati itu seperti apa ya? Di sekeliling kalian itu contohnya apa aja di kelas? Yang termasuk benda mati. Meja, kursi Bu. Iya, terus Papan apa lagi? tulis. Iya, terus? Penghapus. Penghapus. Ya, kalau yang penggaris. penggaris, ya betul. Kalau yang hidup apa aja? Di sekeliling, nggak di kelas, di rumah, semisal di rumah atau di halaman kelas seperti itu. Ada apa aja? Yo, yang hidup, yang termasuk sumber daya alam hayati. Hewan dan tumbuhan Bu. Ada lagi? Itu adiknya kan manusia termasuk sumber daya alam hayati. Ya. Coba Ibu tanya lagi, yang termasuk non hayati apa aja tadi? Yang di dalam kelas atau yang di? Ya, di sekeliling adik. Meja, kursi, papan tulis, penghapus, penggaris, pulpen, pensil, dan masih banyak lainnya. Ya, yang Bu. hidup tadi yang hayati, biotik apa aja? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, betul sekali. Selanjutnya ya, kita belajar selanjutnya, pembahasan materi selanjutnya. Jenis sumber daya alam yaitu sumber daya alam ada dua. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Terus yang
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau akan habis jika digunakan terus-menerus. Kalau yang dapat diperbaharui tidak akan pernah habis karena sumber daya alam ini berasal dari alam. Kalau yang dapat diperbaharui, jadi tidak akan habis ya anak-anak ya. Ya Bu. Contohnya kalau tidak dapat diperbaharui itu ada hasil tambang seperti batu bara dan emas. Ya Bu. Kalau di sini ada apa aja kalau di keliling di lingkungan apa aja yang tidak dapat diperbaharui yang habis jika digunakan terus menerus, apa aja coba? Kalau di sini kan hasil tambang seperti batu bara dan emas. Kalau kertas Bu? Kertas bisa. Kertas bisa. Terus apa lagi? Logam. Logam ya. Kalau yang dapat diperbaharui kan ada tumbuhan, hewan, dan sinar matahari. Kalau ini digunakan terus-menerus tidak akan habis karena sudah ada di alam. Contoh lainnya apa aja? Ada yang tahu? Hewan, ayam. Di sekeliling yang termasuk Ayam. yang itu adik itu nggak di rumah memelihara apa gitu? Ada Bu. Apa coba? Ayam, kelinci, itik, burung, ada kucing Bu. Kalau itu termasuk apa tadi? Jenis sumber daya alam yang apa tadi? Kan? Biotik Bu, yang dapat diperbarui. Iya benar. Itu kan termasuk ke dalam hewan. Iya. Terus kalau yang tidak dapat diperbaharui tadi ada Logam, kertas, besi. ya. Nah, ini sudah paham? Sudah Ibu. Ya, kita belajar selanjutnya ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama ada bahan pangan, kedua bahan obat-obatan, yang ketiga bahan kosmetik, dan yang keempat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang termasuk bahan pangan, contohnya kalau kita makan buat sarapan itu yang namanya Nasi. ya Nasi yang mengandung karbohidrat. Ya, Roti, nasi, kentang, gandumnya sebagai zat tenaga ya Bu. iya, dan lainnya ya. Iya Kalau Bu. sebagai bahan obat-obatan yaitu ada Jahe, kunir, yang itu biasanya yang buat pemandian air panas itu. belerang Bu. Nah, Oh itu. iya. Terus kalau bahan kosmetik itu yang biasanya sebagai bahan Pisang. itu yang zinc ya, Zinc. Ya, Oh. apa tadi? Zinc. Ya, itu zinc juga sebagai bahan kosmetik dan masih banyak lainnya. Kalau yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kayak semisal kita membutuhkan bahan-bahan yang ada di bumi yang sebagai yang kita butuhkan gitu. Rempah-rempah Bu. Ya, Oh. itu termasuk itu. Ini sudah paham? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya ya. Ibu mau nanya, apakah peserta didik, apakah semua yang di sini itu paham dengan materi yang sudah dipelajari? Sudah Ibu. Tadi materi apa saja ya yang sudah dipelajari, ada apa saja? Sumber Daya. alam, biotik dan abiotik. Ada dua jenis yaitu hayati dan non hayati. Terus pemanfaatan Pemanfaatan dari kedua
sumber daya alam itu, Ibu? Ya, kita tanya lagi ya. Kan tadi katanya sudah paham. Iya, Bu. Coba Ibu kasih pertanyaan tadi yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja? Atau hidup? Hewan, tumbuhan, manusia, Kalau yang tidak dapat diperbaharui contohnya tanah, batuan, ya logam, itu Emas. di sekeliling emas, ya, Terus? meja, kursi, papan tulis, penghapus, pensil, penggaris, dan lainnya. ya. Oke, selanjutnya berarti sudah paham ya? Iya, Ibu. Ya, kalau sudah paham, Ibu akan kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti dikerjakan bareng-bareng ya sama Ibu. Iya, Bu. Oke, yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan berguna bagi kebutuhan hidup manusia. Petunjuknya yaitu kelompokkan sumber daya alam berikut ini sesuai kategori hayati atau non hayati. Jadi kita perlu garis bawahi yaitu kategori yang hayati atau non hayati. Kita garis bawahi ini ya. Iya, Bu. Coba Ibu tanya lagi, hayati itu tadi yang hidup atau mati? Yang hidup, Kalau yang non hayati yang mati. ya. Nah, di sini kan ada ayam, tanah, batu, air, ikan. Iya. Sebelahnya ada kayu, bunga, mangga, udara, dan sapi. Iya. Coba Ibu tunjuk Wati ya, Iya, jawab di Bu. situ aja. Iya. Kalau yang termasuk kelompok hayati itu ada apa aja ya? Tadi ada apa aja? Hewan, tumbuhan, dan manusia. Ya, betul. Di sini ada apa aja contohnya? Itu ada ayam, Ibu, ada ikan, Terus? ada sapi, Bu. Iya, betul. Itu termasuk yang apa tadi? Hayati. Ya, kalau yang non hayati ada apa aja? Itu tanah, batu, air, kayu, bunga, mangga, udara. Ya, betul. Ibu tanya lagi ya, sekali lagi. Di sekeliling kalian itu ada meja sama kursi. Itu masuk ke dalam apa ya? Itu meja kursi termasuk non hayati, Ibu. Non hayati itu berarti benda yang apa? Benda yang mati, Bu, dan tidak berlangsung kontinu. Atau tidak dapat Perbarui. Kalau itu teman-teman kalian itu Hayati. ya, betul. Ya, selanjutnya ya, kita belajar selanjutnya. Selanjutnya ada apa aja ini? Oh, selanjutnya lagi. Oke, sekian motivasi dulu motivasi. Kita motivasi dulu. Yaitu motivasinya untuk anak-anak sekalian, yaitu jika kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Yaitu Imam Syafi'i berkata seperti itu. Ini motivasinya ya adik-adik ya. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ini Ibu ada soal nanti dikerjakan di rumah ya. Ada Iya, Bu. tugas PR Iya, dikerjakan nanti dikumpulkan minggu depan, oke? Oke, Ibu. Oke, Ibu bagi dulu ya. Iya, Bu. Ya. Oke, sebelum mengakhiri kita membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih anak-anak. Makasih, Ibu. Sama.